Sabar dong. Saya kan cuma bercanda. Dasar laki-laki dumbelang. Selalu aja membandingkan istri sendiri dengan perempuan lain. Dasar perempuan. Bisanya cemburu aja kamu. Sama aja laki-laki di mana aja sama aja. Bang, aku pengen punya usaha, Bang. Ya, untuk nambah-nambah uang dapur. Istri Usman yang pertama meninggal. Kemudian bangkit dari kuburnya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah roh orang yang sudah mati bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Pertanyaan bagus. Saya ingin menjelaskannya. Tapi harus diperhatikan dengan baik-baik. Sebab kalau tidak, nanti bisa salah tafsir. Dan kalau salah tafsir, akan menimbulkan kekeliruan. Dan kekeliruan itu akan menyesatkan kita. Jadi perhatikanlah baik-baik. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat ke-85. Ini yang pokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seandainya di antara kamu ada yang bertanya tentang ruh, katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Ilmu pengetahuan yang aku berikan hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, kalau ada kekeliruan dalam penjelasan tentang ruh, wajar-wajar saja. Karena memang hanya sedikit sekali Tuhan memberikan ilmunya. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-42 dan 46, serta penjelasan hadis Ibnu Abbas, kalau boleh saya simpulkan adalah, yang pertama bahwa Allah memegang jiwa manusia yang telah mati, lalu menahan dan menempatkannya di tempat khusus. Dan Allah juga menahan jiwa orang yang masih hidup ketika tidur. Lalu Allah mengembalikan kepada jasadnya. Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa roh yang hidup dengan roh yang mati bisa bertemu dalam mimpi dan bisa saling bersapa. Kemudian Allah mengembalikan ke tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bijak dan hati-hati menyikapi kejadian-kejadian yang memang aneh. Jangan sampai kita ikut tersesat. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih, Bu. Iya, Ustaz. Sebentar lagi rumah ini akan menjadi milikku. Beserta kebun, tanah, dan perhiasan mertua suamiku. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Terima kasih, Mbah. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya. Dan bagian Mbah pasti akan kuberikan. Perempuan serakah. Bisanya hanya memikirkan kekayaan dan warisan saja. Suamimu masih rajin mengaji. Itu berbahaya. Pengaruhi dia. Jangan sampai bertemu dengan ulama-ulama lagi. Nanti kekuatan sihir hilang. Iya, Mbah. Iya, saya akan berusaha, Mbah. Mbah. Ya tapi kan Bapak tahu, sekarang ini saya sudah kawin lagi, Pak. Sebagai teman, seharusnya Bapak tuh tidak perlu mungkit-mungkit masalah itu. Dan itu kan sudah 7 tahun yang lalu, Pak. Anak saya juga sekarang sudah besar. Waduh, saya minta maaf kalau menyinggung perasaanmu, Usman. Gak nyangka akan begini jadi.
Sekali lagi, saya minta maaf ya. Ya sudah, Pak. Tapi saya mohon, Pak. Lain kali jangan mungkit-ungkit masalah Mutia lagi, Pak. Kasihan dia. Dia sudah damai di alamnya. Gak nyangka. Usman sekarang perasa bener. Ibu. Mutia, bukankah kamu... Kenapa ibu membiarkan anakku disia-siakan? Bukankah ibu dulu pernah berjanji untuk merawat dan menjaganya dengan baik? Mutia, maafkan ibu, nak. Ibu tidak berdaya. Kalau begitu, aku akan membunuh perempuan jahanam itu. Jangan, Mutia. Jangan. Jangan nambah dosa. Ibu berjanji. Ibu mau menjaga anakmu. Percuma, Ibu. Buktinya, Ibu sudah lalai menjaga anakku. Kasihan dia, Ibu. Kasihan. Perempuan jahanam itu harus mati di tanganku. Jangan, Mutia. Mutia! Astagfirullahaladzim. Aku hanya mimpi. Kenapa Mutia masih mendatangiku? Kenapa dia masih penasaran? Ayo makan yang banyak ya. Oh, pinter nih. Pak pergi dulu ya. Jangan nakal ya. Ya, Pak. Salam dulu dong sama Bapak. Bu, saya tinggal dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Abang jaketnya pakai dulu biar Iya. masuk angin. makasih. Ayo Bu, pergi. Assalamualaikum. Perempuan itu memang pandai berpura-pura. Ya, Iya, Bang. kamu jangan terlalu keras sama Ogi ya. Biar nanti dia lebih dekat sama kamu. Ya. Aku nggak pernah marahin dia kok, Bang. Aku selalu bersikap lembut sama dia. Pokoknya, Abang tenang aja deh kerja cari uang. Semua pasti beres. Ya? Bang pergi dulu ya. Ya. Hati-hati ya, Bang. Ya. Nek, kenapa Mama galak? Makanya abang tuh hati-hati kalau bicara. Kan nggak enak kalau akhirnya si Usman jadi tersinggung. Terserah dialah. Pokoknya saya tidak punya niat jelek. Istri si Usman itu pasti punya latar belakang yang tidak baik. Tinggal di desa, tapi dandanannya segitu menornya. Kamu kalau mau menilai orang selalu negatif. Kalau ada warga desa yang cantik, yang baru, kamu udah uring-uringan. Kenapa sih? Apa bang bilang? Saya ngiri dengan perempuan cantik. Memangnya aku ini kurang cantik? Ayo ngomong. Sabar dong. Saya kan cuma bercanda. Dasar laki-laki dung belang. Selalu aja membandingkan istri sendiri dengan perempuan lain. Dasar perempuan. Bisanya cemburu aja kamu. Sama aja laki-laki di mana aja sama aja. Bang. Aku pengen punya usaha, Bang. Ya, untuk nambah-nambah uang dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta sedekahnya, Bu. Ini apa sih pagi-pagi gue aja belum dapat pelanggan. Lu ngapain sih pagi-pagi? Bisa pergi. Ampun, Bu, ampun, Bu, ampun. Bu. Enak aja pagi-pagi minta.
Gua aja belum dapat duit. Ogi! Mana sih lama banget?